Selamat siang para mahasiswa semuanya. Ini kuliah filsafat manusia. Akan saya lanjutkan pembahasan saya mengenai dimensi-dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Video yang lalu sudah saya terangkan dua dimensi, yaitu bahasa dan sosialitas. Sekarang saya lanjutkan dua lagi, yaitu historisitas dan berikutnya adalah kejasmanian. Oke, saya mulai yang historisitas dulu. Anda sudah tahu historisitas, akar kata dari kata historis, berarti sejarah. Artinya bahwa manusia itu punya dimensi kesejarahan. Dia punya sejarah, punya yang namanya masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah yang membentuk manusia itu menjadi apa sekarang dia. Nah, kemudian yang namanya historisitas ini memang hal yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Apa bedanya dengan sejarah? Tentu bukan maksudnya kita mau ngomong sejarah bangsa atau sejarah apa, bukan itu ya. Yang mau kita omongkan di sini bahwa yang namanya historis, yang namanya sejarah itu melekat kepada manusia karena dia adalah manusia yang memang terikat kepada ruang dan waktu. Jelas sekalian? Sehingga dengan demikian, kalau kita meneliti ini, misalnya ada buku mengenai sejarah, tentu dia akan berusaha untuk melukiskan sejarah yang kemudian dimaknai oleh si penulis itu. Artinya memang penulis berusaha untuk mengobjektivasi, meneliti seobjektif mungkin peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau. Tapi tentu dengan demikian kalau saya katakan apakah ada sejarah yang murni objektif? Saya kira kok tidak ada. Kenapa? Karena penulis ya atau orang yang meneliti itu kan subjek. Berarti tentu ada dimensi subjektif dalam menulis sejarah itu. Maka harus kita katakan di sini bahwa penulisan sejarah apapun harus terbuka untuk pendalaman ulang, harus terbuka untuk koreksi supaya kemudian menjernihkan dimensi subjektivitas ini. Oke, saudara sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa sejarah itu meliputi tiga hal, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau Anda mengerti ini dengan benar, ada yang namanya dimensi waktu. Waktu itu kemudian dari sini kita bisa mengerti ada dua hal, yaitu waktu objektif dan waktu subjektif. Pertanyaannya, apa bedanya waktu subjektif dan objektif? Begini, saya mulai yang objektif dulu ya. Jadi waktu yang di luar saya, waktu yang memang tidak melekat kepada saya sebagai subjek. Jadi di luar sana, misalnya penanggalan apapun, misalnya kalender Islam, kalender Masehi, kalender Jawa, itu kan waktu objektif. Berarti tanggal 1 ya besoknya tanggal 2, ya besoknya tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Jadi berlangsung begitu saja. Dalam bahasa Jawa itu gelundung begitu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Januari ya besoknya Februari, setelah itu Maret, April dan seterusnya. Itulah waktu objektif. Berarti waktu objektif ada struktur waktu di mana satu peristiwa itu terjadi setelah peristiwa lain dan kemudian diikuti peristiwa berikutnya dan seterusnya itu. Itulah namanya waktu objektif di mana manusia tidak bisa kemudian memberhentikannya. Itulah namanya waktu objektif. Saudara sekalian, bedanya dengan waktu subjektif itu apa? Waktu subjektif adalah waktu yang sudah masuk ke dalam subjek. Bagaimana ini bisa dimengerti? Contoh misalnya ketika kita memaknai hari ulang tahun masing-masing. Tentu pemahaman hari ulang tahun, misalnya Anda punya kalender ulang tahun, misalnya Pak saya ulang tahun tanggal 10 November misalnya ya. 10 November itu berarti kalau Anda maknai sebagai waktu objektif ya, waktu yang setelah tanggal 9
setelah itu 10 dan seterusnya, dan ada di bulan November. Tetapi terhadap subjek tertentu yang punya hari ulang tahun tanggal itu, waktu 10 November itu punya makna subjektif gitu kira-kira. Jadi waktu yang bergulir yang ada di depan dia kemudian dimasukkan ke dalam subjek, maka tanggal itu, tanggal 10 November itu menjadi sangat bermakna. Maka penghayatan subjek terhadap masing-masing waktu ini beda-beda. Misalnya terhadap tanggal 17 Agustus itu kalau Anda pergi ke negara lain, tentu tanggal itu tidak ada maknanya. Tetapi bagi subjek yang namanya Indonesia, tanggal 17 Agustus itu punya waktu subjektif. Maka saya katakan di sini, waktu subjektif adalah waktu yang melekat kepada subjek. Gitu kira-kira. Maka setiap Anda tahun depan ingat tanggal itu lagi, itu kemudian Anda merasa ada yang perlu diperingati. Ulang tahun, kemudian hari kemerdekaan, hari jadian, hari bubaran, dan seterusnya. Itu kemudian punya dimensi subjektif. Begitu kira-kira. Jadi bedanya waktu subjektif dan objektif. Kalau Anda belajar filsafat, saudara sekalian akan menemukan hal ini di barat dan di timur. Dalam filsafat barat, biasanya ya, saya ngomong biasanya berlaku adalah waktu objektif, di mana waktu itu linear. Apa itu linear? Ya seperti panah Anda lepaskan, ya ke sana itu busurnya, tidak bisa kembali lagi. Jadi itulah terjadi kepada filsafat barat. Hari ini, hari besok, lusa, kemudian seterusnya itu punya dimensi waktunya masing-masing dan tidak bisa Anda kembalikan. Gitulah yang kemudian saya harus maknai dengan waktu linear yang biasa kemudian dipakai dalam pergumulan filsafat barat. Sedangkan yang namanya filsafat timur itu memaknainya sangat subjektif waktu itu. Maka kalau Anda mengerti ini, ada konsep waktu yang siklis, muter gitu ya, siklis ya, atau muter, berputar. Hidup itu seakan-akan ya berulang. Anda bisa di atas dan kemudian Anda bisa di bawah, seperti roda gitu loh. Maka kalau Anda mengerti konsep ini, itu ditemukan dalam filsafat timur. Misalnya ada di filosofi mengenai karma. Jadi ada hukum tabur dan tuai. Anda menabur apa, menuai apa. Kalau Anda menabur menabur pohon bibit mangga, ya akan menuai pohon mangga. Itu yang kemudian harus kita maknai di waktu siklis. Jadi kalau Anda berbuat baik hari ini, besok akan menuai perbuatan baik itu di masa mendatang. Kalau mendatang tidak akan Anda jumpai, ya setelah meninggal dan seterusnya itu akan muter. Itulah namanya karma dan melekat kepada dimensi manusia. Jadi tidak ada rumusnya yang namanya nandur pari, tukule suketeki, itu tidak ada rumusnya. Kenapa begitu? Ya pari, tidak mungkin berubah celing suketeki. Nah itu kan apa itu judul itu menandakan bahwa memang kadang-kadang itu ada yang jahat yang kemudian ikut nandur gitu loh. Yang kemudian ini menghimpit padinya mati, lalu yang kemudian ilalangnya yang makin membesar. Itulah konsep waktu, saudara sekalian. Oke, saya teruskan bagian yang kedua. Dimensi yang dimiliki oleh manusia juga adalah dimensi kejasmanian. Saudara sekalian, mau dimengerti bahwa kita ini juga makhluk jasmania. Kita punya badan, ini saya punya jari, punya kepala, punya rambut, punya badan. Ini berarti kita punya aspek kejasmanian. Hidup kita memang dikurung di badan ini, jasmaniah ini. Maka badan adalah dimensi material dalam hidup manusia. Ini materi semua, bukan roh ini materi semua. Maka dengan demikian hidup itu memang diikat oleh badan ini. Lah kalau tidak, lan roh kita kan mengawang-awang ke sana kemari. Maka hati-hatilah supaya badan kita didiami oleh roh yang baik. Maka jangan heran ada namanya kesurupan, santet, jaran goyang, semar mesem, itu ya tadi itu hal-hal buruk kemudian dimasukkan ke badan manusia.
Saudara sekalian, maka badan itu perlu dijaga. Descartes mengatakan bahwa manusia itu punya yang namanya dua dimensi, yaitu satu namanya res cogitans dan yang kedua namanya res extensa. Res cogitans adalah bagian manusia yang bertugas untuk berpikir. Inilah res cogitans, berarti akal budi. Tapi selain akal, manusia punya dimensi extension. Apa itu? Meluas. Apa itu meluas? Ya badannya itu. Jadi manusia punya dimensi keluasan. Kalau Anda tidak percaya, silakan cek diri Anda sendiri. Dulu Anda bayi, tubuhnya kecil, meluas, kemudian jadi anak TK, meluas lagi, jadi anak SD, meluas lagi, jadi tinggi anak SMP, makin besar, makin meluas terus. Dan makin sekarang jadi tua mungkin begitu. Jadi badannya bedah terus, gemuknya bukan main dan akhirnya susah direm keluasannya. Itulah namanya badan manusia. Extensa. Sudah sekalian, memang harus nanti akan saya tunjukkan di konsep Plato mengenai pemisahan jiwa badan. Soalnya bukan itu, soalnya adalah badan ini memang menjadi dimensi yang melekat kepada manusia. Maka marilah kita kemudian menjaga badan kita. Karena manusia adalah jiwa yang membadan, tapi juga badan yang menjiwa. Badan itu mencerminkan jiwa Anda. Maka demikian memang harus dijaga. Hari-hari ini penting untuk menjaga badan dalam konteks virus corona. Karena memang manusia memiliki badan, harus dijaga supaya tetap sehat. Kalau Anda sehat, kemudian Anda bisa kemudian beraktivitas macam-macam. Saudara sekalian, maka ini mengakhiri penjelasan saya di bab 2 ini mengenai dimensi-dimensi dasar manusia. Sebenarnya ada banyak dimensi, ada dimensi kerohanian, ada dimensi intelektualitas, macam-macam. Tapi mohon maaf, nanti akan saya teruskan di bagian lain saja. Untuk video ini saya kira cukup di sini. Ada 4 dimensi dasar manusia itu. Semoga bermanfaat. Semoga Anda punya ide baik mengenai ini untuk ditelurkan dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Selamat siang.